Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Maulidiyah dengan NIM 117, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang logistik regression. Regresi logistik adalah suatu metode analisis statistika untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel terikat, antara dua variabel. Logistik regression adalah alat multivariat yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kondisi atau untuk mengetahui apakah variabel bebas atau dependent variable dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau independent variable, atau biasa dikatakan untuk menguji apakah variabel bebas merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi variabel terikat. Dalam logistik regression terdapat dua syarat. Yang pertama, variabel terikat, yakni non-metrik, nominal dan ordinal, variabel bebas atau metrik, interval dan rasio, kemudian non-metrik, nominal dan ordinal. Model logistik merupakan model non-linier yang berbentuk eksponensial dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Ln sama dengan P per 1 min P sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2, atau P sama dengan 1 per 1 plus E min dalam kurung B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Contoh kasusnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit dapat digunakan untuk memprediksi auditor switching. Berikut merupakan data daftar populasi perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2012 sampai 2016. Untuk tabel dan nama perusahaannya bisa dilihat di makalah yang sudah kelompok kami buat. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofiana Zihan, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data yaitu untuk menganalisis apakah pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan atau audit delay dan opini audit dapat digunakan untuk memprediksi auditor switching. Nah, setelah itu ada variabel terikat atau dependent variable, yaitu bisa disebut auditor switching. Setelah itu ada variabel bebas. Variabel bebas ini atau independent variable itu X1 itu ada pergantian manajemen, X2 itu kesulitan keuangan, X3 ukuran perusahaan, X4 audit delay, dan X5 audit switching. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variabel terikat atau dependent variable. Yang pertama, audit switching merupakan pergantian auditor maupun pergantian kantor akuntan publik atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien pada periode selanjutnya. Dalam penelitian ini, variabel auditor switching menggunakan variabel dummy, yaitu jika perusahaan melakukan pergantian auditor maka akan diberi nilai 1, dan jika perusahaan tidak melakukan pergantian auditor maka diberi nilai 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan variabel bebas atau independent variable. Di situ dibagi menjadi 5.
Yang pertama ada pergantian manajemen. Pergantian manajemen ini dapat dilihat atas pergantian direksi perusahaan yang disebabkan karena keputusan berdasarkan rapat umum para pemegang saham ataupun direksi perusahaan berhenti karena keinginan pribadi. Yang kedua ada kesulitan keuangan, merupakan kondisi keuangan suatu perusahaan. Dan yang ketiga ada ukuran perusahaan, yaitu merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang diukur berdasarkan total aset. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan tersebut semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat ada audit delay, merupakan waktu yang diperlihatkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan hingga memberi opini kewajaran atas laporan keuangan yang diterbitkan klien. Yang terakhir ada opini audit, merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor atas kewajaran laporan keuangan yang diaudit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmadiana, NIM 179 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel Hosmer and Lemsau test. Cara analisisnya dengan melakukan pengujian hipotesis 5 tahap atau yang biasa disebut dengan chi-square untuk menguji secara simultan variabel pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit, mampu memprediksi auditor switching suatu perusahaan dengan menggunakan chi-square test atau X kuadrat. Yang pertama yaitu merumuskan H0 dan H1. H0 pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit mampu memprediksi auditor switching. Kemudian H1, pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit tidak mampu memprediksi auditor switching. Kemudian yang kedua, level of signifikannya sama dengan 0,05. Untuk mencari chi-square testnya itu level of signifikannya, df-nya. Jadi 0,05, df-nya itu 7. Di dalam tabel chi-square test jika dilihat 0,05,7 itu hasilnya 14,07. Kemudian kriteria pengujiannya H0 diterima jika chi-square testnya lebih kecil dari 14,07. Kemudian H0 ditolak jika chi-square tesnya lebih besar dari 14,07. Kemudian chi-square test hitungnya sama dengan 0,00 lebih kecil dari 14,07 atau signifikannya sama dengan 1000 lebih besar dari 0,05. Kemudian kesimpulannya yaitu H0 diterima. Jadi pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit mampu memprediksi auditor switching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekta Sabrilia Dwi Rancisco, NIM 1907221000157. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 4 yang berjudul logistik. Yang pertama, pada analisis tabel model Sumari. Analisisnya yang pertama yaitu hasil dari output SPPSS model Sumari pada tabel Nagelkerke R square atau R kuadrat sama dengan 1,000
didapat dari 1,00 yaitu didapat dari tabel hasil output SPSS data yang telah kami input di bagian negelkerke R square atau R kuadrat. Kan R kuadratnya tadi sudah disebutkan sama dengan 1,00. Artinya 1000% auditor switching perusahaan manufaktur mampu diprediksi oleh pengaruh manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nancy Disa Putri, NIM 19071002009 dari kelas 3B dari kelompok 4 statistika 2. Saya akan menjelaskan tentang analisa tabel classification result. Berdasarkan tabel classification result dalam kurun waktu 5 tahun antara 2012 sampai 2016 terdapat perusahaan yang berkode APLI dan INDS memiliki variabel bebas bernilai 0 lebih banyak dibandingkan dengan variabel bebas yang bernilai 1. Sedangkan untuk kode perusahaan KAEF memiliki variabel bebas yang bernilai 1 lebih banyak dibandingkan variabel bebas yang bernilai 0. Total tingkat akurasi secara keseluruhan sebesar 100%. Untuk bisa melihat tabel classification resultnya ada di makalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Sana Munawaroh, NIM 73 dari kelas 3B. Kali ini saya dari kelompok 4 akan membahas salah satu output SPSS dari uji logistik, yaitu tabel variables in equation, sebagaimana yang telah ada untuk model logistik yang terbentuk pada tabel variables in equation ini. Rumusnya antara lain P sama dengan 1 per 1 ditambah E dikurangi dalam kurung BO ditambah B1X1 ditambah B2X2 dan ditambah EI. Untuk BO dalam hal ini yaitu konstanta. Untuk konstantanya menunjukkan pada angka 19.229,488. Untuk B1, X1-nya di dalam hal ini yaitu pergantian manajemen dan X2-nya di dalam hal ini yaitu kesulitan keuangan. Untuk X1-nya yaitu menunjukkan pada angka 999,369 dan X2-nya menunjukkan pada angka 922,988, sehingga hasilnya yaitu 1 per 1 plus E dikurangi 19.229,488 ditambah 999,369 ditambah 922,988. Untuk analisis koefisien regresinya, B1 dalam hal ini menunjukkan bilangan yang positif. Berarti pergantian manajemen kecil, maka probabilitas auditor switching kecil. Juga berlaku pada B2. Pada B2 bilangannya menunjukkan bilangan positif. Artinya, jika kesulitan keuangan kecil, maka probabilitas auditor switching juga kecil. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 1907211000144. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Baik, logistic regression adalah alat multivariat yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kondisi atau untuk mengetahui apakah variabel bebas dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat seperti itu. Di mana untuk menganalisis apakah pergantian manajemen, kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay,
dan opini audit dapat digunakan untuk memprediksi auditor switching. Untuk menguji data tersebut digunakan dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Output table yang dianalisis dalam uji logistik antara lain tabel Hosmer and Limshow test, yang mana hasilnya penggantian manajemen kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit mampu memprediksi auditor switching. Kemudian tabel model summary, yang dimana hasil dari output SPSS model summary Nagelkerke R square R sama dengan 1000, artinya 1000% auditor switching. Perusahaan manufaktur mampu memprediksi pengaruh manajemen kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, audit delay, dan opini audit. Kemudian tabel classification dan tabel variable in the equation. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.